Allah kesempatan kembali untuk bisa bermajelis ilmu, masuk di dalam taman-taman surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita mempunyai harapan yang begitu sangat besar bahwa Allah pun akan memasukkan kita ke dalam taman-taman surga yang sesungguhnya kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan terbaik di dalam menjalani kehidupan kita sampai kita detik ini mengenal Allah, mengenal Rasulullah, mengenal agama kita Islam, semuanya adalah melalui perantara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kelak di yaumul qiyamah kita berharap akan syafaat beliau. Semoga kita semua mendapatkannya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab kita Wasayal Aba lil Abna. Pertemuan kemarin kita sudah sampai di halaman yang ke-7 ya. Ke-7. Betul? Yang terakhir yang kita bahas kemarin adalah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menunda hukuman bagi orang-orang yang zalim. Di antara tujuan dan hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menunda hukuman atau iqab bagi orang-orang yang zalim itu adalah memberikan kesempatan mereka untuk bertaubat, agar supaya mereka bertaubat kepada Allah sebelum Allah menghukum mereka. Begitu juga kita kemarin menjelaskan bahwa ketaatan kepada Allah itu mempunyai kelezatan, di mana kelezatan dan kebahagiaan di dalam beribadah itu tidak bisa dirasakan kecuali setelah susah payah, setelah ujian-ujian, sehingga kita diperintahkan oleh Allah di dalam mentaatinya itu penuh dengan ujian. Nah, maka kita hari ini kita lanjutkan ya di baris yang ketiga, yang atas di halaman 7, baris yang ketiga. Faya bunayya ista'mil ta'ata maulaka ala sabilit tajribah ayyaman litudrika hadhil ladzata. Faya bunayya, wahai anakku, ista'mil ta'ata, taatlah kamu kepada maulaka, pelindungmu. Sudah ketemu semua Pak ya? Sudah ya? Taatlah kamu kepada pelindungmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, ala sabilit tajribati, atas jalan ujian atau musibah berat. Tajribah itu melalui berbagai macam hal-hal yang berat. Ayaman beberapa hari ya. Ayaman beberapa saat, beberapa hari, litudrika, supaya kamu mendapatkan hadhil ladzata, kelezatan ketaatan ini. Jadi ikhwani fiddin, untuk kita mendapatkan kelezatan di dalam ketaatan itu kita harus selalu melazimi ketaatan kita kepada Allah dengan melalui berbagai macam ujian. Wa tash'ura bihadhir rahah, dan supaya kamu merasakan dengan kebahagiaan ini. Jadi ketaatan itu ada rasanya Pak.
Kemarin kita sudah ceritakan tentang sahabat Urwah bin Zubair, di mana beliau itu dipotong kakinya, tapi dia tidak terasa di saat dipotong dia dalam kondisi sholat. Dalam kondisi sholat tidak terasa. Kenapa? Karena dia tenggelam di dalam kenikmatan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita bersabar beberapa hari untuk bisa kita itu merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Wa ta'lama, dan supaya kamu tahu, supaya kamu sadar wahai anakku, ikhlasi, keikhlasanku, kemurnian keinginanku laka bagimu fin nasihati, di dalam nasihatku. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita harus menanamkan kepada anak-anak kita bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu mempunyai rasa, sebagaimana kemaksiatan itu juga mempunyai rasa. Kemaksiatan itu mempunyai rasa. Rasanya apa? Rasanya pahit, rasanya kesengsaraan, rasanya kesempitan. Maka barang siapa, di dalam surat Thaha itu disebutkan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang menolak peringatanku, kata Allah, berarti dia bermaksiat kepada Allah, tidak menghiraukan perintah Allah, tidak taat kepada Allah, menolak setiap apa yang Allah perintahkan. Begitulah rasanya ketika kamu dahulu di dunia melupakan ayat-ayat kami, dan hari ini kami melupakan dirimu. Ini rasa daripada kemaksiatan. Sebaliknya, ketaatan itu mempunyai rasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan dia jalan keluar di setiap masalahnya, dan akan memberikan rezeki padanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini kita semua harus terangkan kepada anak-anak didik kita dan anak-anak kita sendiri, bahwa ketaatan itu kepada Allah berat, nak. Berat. Sholat itu berat. Seluruh ketaatan bagi orang muslim itu berat. Maka ada istilah ad-dunya jannatun lil kafir, ya. Dunia itu adalah surganya bagi orang-orang kafir, wasijnun lil muslim, dan penjara bagi orang muslim. Itu isyarat itu adalah bahwa setiap muslim itu dia melalui sesuatu yang berat di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi, ya, ketaatan itu apabila kita peroleh, apabila kita istiqomahi, nanti akan mendapatkan sebuah rasa yang manis di dalam kehidupan kita. Maka kenapa, ya, di dalam surat Al-Ankabut itu ayat yang ke-29 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman begini, walladzi najahadu fina lanahdiyannahum subulana. Ayat 29. Dan orang-orang yang dia itu bersungguh-sungguh, ya, namanya sungguh-sungguh, itu pasti dia mengerahkan segala tenaga untuk meraih sesuatu yang dia inginkan. Itu namanya sungguh-sungguh, ya. Dalam sebuah
kata-kata motivasi ya. Yang pendek adalah man jadda wajada. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti dia mendapatkannya. Dan barang siapa yang bersungguh-sungguh berjuang di dalam mendapatkan sesuatu di jalan kami, di jalan Allah, ketaatan kepada Allah, lanahdiyannahum subulana, pasti kami akan berikan petunjuk kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi di sini ada qarinah antara jahada sama hidayah. Ada sungguh-sungguh kemudian nanti mendapatkan hidayah. Maka hidayah itu tidak bisa didapatkan santai-santai di rumah. Nggak bisa. Ilmu itu nggak bisa didapatkan santai-santai di rumah. Maka ya para ulama mengatakan la yanalul ilma birahatil jasad. Tidak akan mendapatkan ilmu birahatil jasad dengan istirahatnya badan. Jadi wong sing senengane turu, jalan-jalan ya, kesana kemari, tidak betul-betul meluangkan waktunya untuk menuntut ilmu, maka tidak akan mendapatkan ilmu. Ya seperti ya ini teguran buat saya dan buat kita semua. Ketika kita itu menuntut ilmu masih menjadikan nomor yang kesekian, bukan yang nomor pertama, maka kita tidak akan pernah sempat. Ayo kita mencari ilmu, ayo kita ngaji. Aku isek lemburan, aku isek kerja, aku isek ngene. Lah terus kapan sampean menuntut ilmu nih? Iso ngaji sesuk-sesuk ae nek pas libur. Nah, seperti ini itu akan ya sedikit sekali mengambil ilmu atau bahkan tidak bisa mendapatkannya. Kenapa? Karena kita itu salah prioritas, tidak memprioritaskan yang prioritas, tapi yang tidak prioritas kemudian kita prioritaskan. Maka ya sekali lagi bahwa ya mendapatkan kelezatan di dalam beribadah itu adalah ya penuh dengan perjuangan. Maka prosesnya ada 3, ada 4 ya. Proses supaya kita ini mendapatkan kelezatan ibadah itu prosesnya itu ada 4. Yang pertama ya adalah dipaksakan. Dipaksa. Jadi anak kita ini perlu dipaksa dulu, Pak, kalau terbiasa. Yang kedua ya, setelah dipaksa menjadi kebiasaan. Setelah kebiasaan maka akan menjadi kebutuhan. Setelah menjadi kebutuhan maka akan menjadi kenikmatan. Ya setidaknya proses ini adalah proses ketika kita itu akan pengen mendapatkan sebuah kenikmatan di dalam ibadah. Kenikmatan sholat, bisakah kita itu menikmati sholat kita seperti sholatnya Rasulullah yang sampai kaki-kakinya itu bengkak tapi dia tidak selesai juga dalam sholatnya, sampai istrinya juga cemburu ya karena ditinggal lamanya Rasulullah melaksanakan sholat. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan, ya Bilal arihna bisolah, wahai Bilal ya istirahat yuk kita dengan sholat. Kapan sholat kita itu bisa menjadi tempat istirahat kita, bukan lagi kasur yang empuk. Nah, qiyamul lail kita mungkin bangun pertama kali itu berat rasanya. Tapi ketika kita paksakan, terus dipaksakan, maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, ketika sudah biasa, nanti rasanya itu kalau nggak sholat qiyamul lail itu kayak gimana gitu. Kayak ada yang kurang gitu. Ketika kita sudah semacam itu, ya
maka lama-kelamaan kita akan menikmati qiyamul lail. Jadi kalau tidak qiyamul lail itu tidak nikmat hidup ini. Nah, maka kita tanamkan kepada anak-anak kita, wahai anakku, ya, bahwa sesungguhnya kenikmatan atau ketaatan itu, semua perintah Allah itu memang nggak enak, nggak enak. Tapi nanti kalau sudah terbiasa, itu pasti akan enak, akan mendapatkan sebuah kelezatan. Maka salafus saleh beliau mengatakan, inni tafawwattu salata arba'ina sanah. Aku telah melalui melaksanakan sholat itu selama 40 tahun. Selama 40 tahun aku sholat, ya. Kemudian wa tadawwaqtu fi akhiri umri, tapi aku merasakan nikmatnya sholat itu baru akhir-akhir ini, akhir-akhir umur saya. Jadi memang butuh proses. 40 tahun itu belum tentu orang itu bisa merasakan nikmatnya sholat, tapi terus continue terus. Nah, ini penting untuk kita, ya, istiqomahi ketaatan itu. Ketika kita belum mendapatkan kenikmatan, maka ya kita harus ya terus istiqomah sampai mendapatkan kenikmatan itu. Akan tetapi, ya, tidaklah kenikmatan di dalam ibadah itu tidak bisa kita dapatkan tatkala orang itu, ya, mendapatkan atau selalu melakukan dosa dan maksiat. Ahli maksiat tidak bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Tidak bisa merasakan kenikmatan di dalam ibadah. Maka salah seorang ulama mengatakan bahwa ya tidaklah seseorang itu tidak bisa untuk qiyamul lail. Ini menampar saya dan mungkin kita juga semua. Ya, tidaklah seseorang itu tidak bisa melaksanakan qiyamul lail kecuali dosanya yang telah dilakukan di siang hari. Kita siang hari ini pernah melakukan dosa apa? Itu diantara penyebab seseorang itu tidak bisa qiyamul lail. Nah, maka kita betul-betul, ya, waspada terhadap hal-hal yang menghilangkan kenikmatan-kenikmatan di dalam ibadah. Kita lanjutkan baca, ya bunayya, wahai anakku, innaka, sesungguhnya kamu, satajidu fi ta'atillah, sesungguhnya kamu satajidu akan mendapatkan fi ta'atillah, di dalam ketaatan kepada Allah itu thiqalan, berat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin thiqal. Thiqal ini berat. Tidak, sesungguhnya kamu akan mendapati di dalam ketaatan kepada Allah itu thiqalan, berat, ala nafsika, pada dirimu, awalal amri, untuk pertama kali. Jadi memang pertama-tama itu ya berat, melakukan qiyamul lail itu berat, melakukan sholat itu ya untuk pertama kali bangun dari tidur itu ya berat. Tapi ketika sudah sampai di musola, sampai di masjid, kemudian kita sholat, itu sudah ringan dan rasanya jauh lebih tenang dibandingkan melanjutkan tidur. Anak kita juga begitu, ya, ketika kita ajak untuk melaksanakan sholat, berat bagi anak sebenarnya. Dunia mereka adalah main terus dan main. Tapi ya kalau kita biasakan, maka anak itu nanti akan terbiasa. Fahtamil, maka tanggunglah atau pikullah hadza thiqala, keberatan ini, ya, beratnya di dalam ibadah ini. Wasbir alaihi, dan bersabarlah di atasnya, di atas ya ketaatan itu. Hatta tasirat ta'atu, sampai atau sehingga tasirat ta'ah,
ketaatan itu menjadi indaka pada dirimu minal adat, dari kebiasaan-kebiasaan. Jadi ketaatan itu akan berubah kalau diistiqomahi, terus dia akan berubah menjadi habit atau menjadi sebuah kebiasaan. Allati ta'lafuha, yang kamu menyadarinya. Oh, ini sudah waktunya sholat duhur. Aku harus sholat. Kebiasaanku kalau sudah adzan duhur mesti sholat. Aku harus sholat. Kalau nggak sholat teruskan main kayak gimana gitu. Ini juga waktunya asar. Sudah adzan asar, kebiasaannya harus berangkat ke masjid. Terus dibiasakan begitu anak. Ya bunayya, wahai anakku, ungdur ila nafsika, lihatlah atau perhatikanlah, ila nafsika, kepada dirimu, hinama kunta, tatkala kamu fil maktabah, di bangku sekolah. Itu kunta ya, bukan kuntu. Kunta ya, ikut dhamir yang sebelumnya, dhamir anta. Ungdur ila nafsika, ya lihatlah atau perhatikanlah pada dirimu, hina makunta, tatkala dirimu fil maktabati, di bangku sekolah. Tata'allamul qira'ata, kamu mempelajari membaca, kamu belajar membaca, wal kitabata, dan kamu belajar menulis, wa tu'maru bihifdzil qur'ani, dan kamu diperintahkan untuk menghafal Al-Qur'an. Anak-anak kita ini ya, mereka ada di dalam sekolah. Di dalam sekolahnya itu diperintahkan untuk membaca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menulis dan menghafal Al-Qur'an. Diperintahkan untuk itu. Bihifdzil Qur'anil karimi ghaiban, secara ghaib, tidak melihat. Artinya betul-betul hafalan. Lam takun idzaka takrahu, tatkala itu, bukankah waktu itu kamu juga membencinya? Berat. Ketika kamu disuruh untuk menghafal sama ustadzmu, disuruh menghafal sama orang tuamu, itu terasa sangat berat. Kamu membenci akan hal itu. Idzaka takrahul maktabah, kamu benci sama sekolah. Kalau sekolah males banget. Kenapa? Engko aku dikongkon ngapal nabi, engko aku dikongkon belajar ngene maneh bi, ya, dan seterusnya. Wal muallima, begitu juga kamu membenci gurumu. Jadi aku gak seneng pan ono ketemu guru iki mesti apalane akeh-akeh kok. Mesti setorane kudu ziyadah terus, nambah terus. Ya. Nek ketemu guru iki mesti engko pan gak apal mesti dihukum. Berat, ya, berat. Wa tatamanna antakuna mutlaqas sirahi, dan kamu pada waktu itu berharap sekali bahwa kamu itu bebas total, mutlaqas sirah, itu keluar dari sekolah terus nggak punya ikatan, nggak ada aturan, bebas. Jadi pada waktu awal-awal itu memang anak ini berat. Nah, ini terutama yang wali murid baru ya, sama wali murid baru entah di Tapas atau di SMP, anaknya mungkin pertama kali mondok berat, jelas ya. Kalau pas dikunjungi kadang nangis, kadang ya jaluk mulai, kadang minta keluar dan seterusnya. Berat memang ya. Nah, faha antal yaum, maka hari ini kamu qad balagta darajatal lati arafta biha, qad balagta, telah sampai kepadamu sebuah derajat atau sebuah proses, allati arafta, yang kamu tahu, biha, dengannya, faidata sabri, faidah kesabaran. Nah, ketika anak lulus itu dia baru nyadar ya, ala ta'allumi fil maktabi,
tatkala belajar di bangku sekolah. Oh iya, nikmat ya saiki. Barang aku oleh ilmu, terasa nikmat sekali hidup ini. Wa alimta, dan kamu juga tahu, anna muallimaka, sesungguhnya gurumu, kana sa'iyan, adapun guru sa'iyan, betul-betul berusaha, fi maslahatika, di dalam memberi maslahat kepadamu. Jadi nggak main-main ya. Mungkin panjenengan pasti merasakan ya, mengingat pelajaran yang dulu di usia SMA, di usia SMP, atau di usia TPA ngaji. Zaman saya ngaji sabak ya, jenengan pasti mengalami bawa sabak dari rumah ke musola, bawa sabak ono tulisannya alif ba ta gitu ya. Nah kayak gitu itu ya. Kemudian di hari ini itu kita mengenang, ya iya cah, biyen jewerane Bahri sampai membekas hari ini menjadikan saya soleh. Gitu. Siapa sing tahu kerasa jewerane Bahri? Hari ini baru terasa betul-betul bahwa guru-guru kita dulu itu sayan berusaha untuk memberikan maslahat kepada kita. Dan yo biyen aku iki ora dikeras, pendidikanku ora dikeras, pendidikanku ora betul-betul nggak diarahkan. Baru nyadar hari ini. Lah itu kita itu betul-betul sadarkan kepada anak. Sadarkan kepada anak. Nah, hari ini ya kesan-kesan semacam itu seakan hilang karena ditutupi oleh hak asasi manusia. Hukum hak asasi manusia ini ya betul-betul menutupi akan kesan-kesan dulu kita belajar bersama guru-guru kita. Hari ini ketika anak dijewer, nah ini langsung dilaporkan hak asasi manusia ini ke polisi, langsung di visum. Nah, ini dibuat BAP, laporkan. Gurunya di penjara. Nah ini naudzubillah. Faya bunayya, wahai anakku, isma' rungokno, dengarkan nasihatku, wasbir ala ta'atillah, dan bersabarlah ala ta'atillah, atas ketaatan kepada Allah. Ma sabarta ala ta'allumi fil maktabi, apa yang telah kamu sabarkan, kesabaran yang telah kamu lalui, ala ta'allumi fil maktabi ya, atas belajarmu di bangku sekolah. Udah lulus ya, udah lulus berarti udah melewati susah payahnya dalam menuntut ilmu. Udah lulus pondok atau bahkan udah lulus kuliah. Nah itu berarti proses menuntut ilmu yang sebelum-sebelumnya itu sudah dilalui. Kepahitan di dalam menuntut ilmu itu sudah dilalui. Ma sabarta ala ta'allumi fil maktabi, apa yang telah kamu sabarkan ya atas belajarmu di bangku sekolah. Wa saufa ta'lamu, kamu juga akan mengetahui faidata hadhihin nasihah, faidah nasihat ini. Wa tadharu laka jaliyan, dan akan tampak sangat jelas. Wa tadharu laka jaliyan, dan akan nampak sangat jelas. Apa yang nampak? Faidah tadi, faidah kesabaran. Idza sa'adatka al-inayatu al-ilahiyah alal amali binasihati ustadika. Apabila sa'adatka al-inayah, pertolongan itu telah membantumu, pertolongan Allah, al-inayatul ilahiyah,
pertolongan-pertolongan Allah itu yang telah membantumu alal amali untuk menyelesaikan atau untuk beramal binasihatil ustadzika, melalui nasihat-nasihat ustadzmu. Jadi seringkali sampai detik ini kita itu kadang-kadang masih ingat tuh nasihat ustadz-ustadz kita dahulu. Ustadzku mbiyen ngongkon ngene cah, ustadzku mbiyen ngongkon ngene. Ternyata saiki bener. Ya apa sing diomongno karo guruku itu bener saiki. Nah, itu membekas ya. Maka jangan sekali-kali ikhwani fiddin kita itu merasa bahwa nasihat kita itu tidak didengar oleh anak kita. Walaupun dia itu kayak kelihatannya cuek atau tidak menghiraukan, tapi sesungguhnya dia itu merekam nasihat kita. Dan suatu saat dia ketika terbentur dengan sesuatu, maka dia akan ingat nasihat kita. Pasti akan ingat nasihat kita. Sebagaimana kita hari ini juga masih mengingat-ingat nasihat guru-guru kita yang dahulu. Ini Masya Allah ya. Iyyaka antadunna, iyyaka, jangan sampai dirimu antadunna, mengira. Jangan sampai dirimu mengira anna, sesungguhnya taqwallahi, ketakwaan kepada Allah, hiya as-salatu wasyamu, hanya sekedar salat dan puasa saja, wa nahwuhuma, atau semisalnya. Jadi takwa itu ternyata tidak hanya sekedar salat dan puasa saja. Enggak hanya itu atau sejenisnya, enggak. Minal ibadat, dari ibadah-ibadah fakot saja. Jadi enggak melulu takwa itu adalah sholat. Kalau orang puasa, oh berarti dia bertakwa. Kalau orang haji, oh berarti dia bertakwa. Kalau orang itu hafal Al-Quran, oh berarti dia bertakwa. Memang itu diantara bagiannya, tapi tidak hanya itu maksudnya. Apa ya takwa itu? Inna taqwallahi, sesungguhnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tadkhulu fi kulli syai'in, dia berada pada setiap sesuatu, ada di dalam setiap sesuatu ya. Jadi akhir dari pembahasan bab ini kembali kepada wasiat takwa sebagaimana yang ada di dalam judulnya. Sesungguhnya ketakwaan itu ada pada setiap segala sesuatu. Fattaqillah, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala fi ibadati maulaka, di dalam beribadah kepada pelindungmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. La tufarrid, jangan kamu berlebihan, atau jangan kamu ya berlebih-lebihan fiha, di dalam ibadah. Wattaqillah, jadi berlebih-lebihan ya itu tidak boleh. Kemudian terlalu mengurang-urangi juga tidak boleh. Pas ya di dalam beribadah kepada Allah. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah fi ikhwanika, di dalam ya saudara-saudaramu. Saudara-saudara baik itu saudara senasab, sedarah, ataupun saudara sesama beriman. Maka kita ini ikhwani fiddin, kalau kita itu semuanya ini bersaudara, maka di dalam pertemanan kita, persahabatan kita itu ada ketakwaan yang harus kita bangun. Jangan sampai ya kita ini bersahabat tapi tidak ada ketakwaan. Bahkan nanti di yaumul qiyamah itu orang-orang yang bersahabat tidak atas dasar takwa, itu mereka saling bermusuhan.
saling bermusuhan dan saling menjerumuskan. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'dhuhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Pada hari itu, pada hari kiamat, satu sahabat dengan sahabat yang lain itu semuanya saling bermusuhan, kecuali mereka yang bersahabat karena bertakwa, karena ketakwaan. Mereka saling menolong. Maka di antara kita ini nanti ketika di hari kiamat itu kok misalkan ada yang ya masuk surga derajatnya tinggi sekali, bisa jadi dia adalah orang yang menolong kita ketika kita itu naudzubillah ada di dalam neraka. Mana sahabat kita dulu yang ngaji bersama-sama di musola Darul Mujahid, nanti dia bisa menolong. Karena apa? Ketakwaan dia, ya, karena ikatan kita yang sesama takwa karena Allah Subhanahu wa taala. La tu'dzi ahadan minhum. Jangan kamu menyakiti seorang pun dari saudara-saudaramu. Jadi tidak menyakiti sahabat itu adalah bentuk ketakwaan. Tidak menyakiti tetangga adalah bentuk ketakwaan. Ya, tidak menipu sahabat kita adalah bentuk ketakwaan. Jadi ketakwaan itu ada di mana-mana. Wattaqillah fi baladika, dan bertakwalah kepada Allah pada negerimu. Bertakwalah pada Allah pada negerimu. La takhunhu, jangan kamu khianati negerimu. Negeri kita Indonesia ini, jangan sampai kita mengkhianatinya. Wala tusallitu alaihi aduan, jangan sampai ya kamu menguasakan negerimu itu dengan musuhmu. Ini negeri Indonesia dinakno wong sipit, wong Cina dikasihkan, lebih cenderung kepada orang-orang kafir dibandingkan orang muslim. Kekayaan Indonesia hanya dimakan 5 orang saja, dikhianati Indonesia ini. Ini jangan sampai. Ya, kalau pemimpin-pemimpinnya itu tidak bertakwa, ya nanti ya negeri Indonesia ini kita akan digerogoti terus. Maka kita ini diperintahkan bagi yang bertakwa untuk bisa mencalonkan jadi pemimpin. Wa ja'alna lil muttaqina imama. Ya. Ayo, siapa yang di sini siap paling tidak besok jadi kades lah. Tolong mencalonkan diri. Kades Sedayu Lawas. Pak Labi mungkin mencalonkan diri supaya apa? Ini menjadi makmur negeri ini, ya. Menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ini kalau ya pemimpinnya ini bertakwa. Wala tusallit alaihi aduan. Jangan sampai negeri kita ini dikuasai oleh musuh-musuh kita. Nah, hari ini ya walaupun begini ya kondisinya, tapi kita ini pribumi seakan menjadi tamu saja di negeri kita sendiri. Naudzubillah. Wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah fi nafsika, pada dirimu. La tuhmil fi sihatika, jangan kamu menyia-nyiakan ya sehatmu, sehatnya badanmu. Jadi sehatnya kita ini Pak, jangan kemudian dibuat yang leha-leha, terutama para pemuda. Ya, para pemuda ini ketika sehat-sehatnya, ayo dilejitkan apa yang menjadi cita-cita Islam ini kita wujudkan. Maka Ibnu Taimiyah beliau mengatakan, inna fi yadi suban amrul ummah wa fi iqdamiha hayatuha. Sesungguhnya di pundak para pemuda itu adalah urusan umat Islam. Inna fi yadi suban amrul ummah wa fi iqdamiha hayatuha, dan ada pada langkah kaki mereka itu adalah kehidupan umat Islam ini.
Jadi bukan orang tua yang diharapkan. Orang tua ini ya sudah mempersiapkanlah untuk dijemput oleh malaikat siapa? Malaikat Israel ya. Sudah persiapan. Yang muda-muda ini ya, yang diharapkan supaya dia selalu melangkahkan kakinya untuk kejayaan Islam. Untuk kejayaan Islam. Maka Ashabul Kahfi itu disebut fata, pemuda. Karena dari situlah dakwah Islam ini ya betul-betul tegak di masanya. Nah, maka di sini insya Allah walaupun ya umurnya itu sudah mungkin ada yang 40 ke atas, 50 ke atas, tapi jiwanya tidak boleh tua, harus selalu muda. La tuhmil fi sihatika, jangan sia-siakan ya masa sehatmu. Yang ketika sehat, ayo betul-betul ya ini saya kasih cerita sedikit, Pak. Ya. Saya kisahkan seorang Arab Badui. Arab Badui ini namanya orang Arab Badui itu berarti dia orang kampung, kemudian dia gaptek lah, enggak artinya kuper begitu ya. Tapi dia semangatnya itu luar biasa di dalam yang menegakkan Islam. Di suatu saat beliau ini mengikuti jihadnya Nabi SAW bersama para sahabatnya. Nah, singkat cerita bahwa selesai peperangan itu Rasulullah mendapatkan kemenangan, kemudian Rasulullah ini membagi-bagikan ghanimah. Dibagikan fulan, ini jatahnya fulan, ini jatahnya fulan, ini jatahnya, semuanya dibagikan. Lah, jatah fulan Arab Badui ini nggak ada yang ngambil. Ini di mana fulan ini? Kok nggak ada? Kata para sahabat, ya Rasulullah, qad raja'a, dia sudah kembali pulang ya Rasulullah. Maka kemudian Rasulullah mengatakan, siapa yang dekat rumahnya, ya, maka sampaikan bagian ghanimah ini kepadanya. Maka ketika itu disampaikan, salah seorang sahabat datang ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadhihi kismatun laka min Rasulillah. Ini adalah bagian ghanimah untukmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang Arab Badui tadi menjawab, ya, mali hadhihi qataltu. Aku berperang, aku berjihad bukan untuk ini. Kata orang yang nganter, ya pokoknya saya menyampaikan amanah Rasulullah. Kalau kamu nggak mau, anterin sendiri sama Rasulullah. Gitu. Akhirnya dia bawa, nggak masuk ke rumah, dia balik, ya, menemui Rasulullah. Sampai di Rasulullah, ya Rasulullah, mali hadhihi qataltu. Wahai Rasulullah, aku berperang bersamamu bukan untuk ini. Wali ayyin qatalta. Kemudian kamu untuk apa berperang? Ya, pertama adalah li'la'i qitalul kufar li'la'i kalimatillah. Aku memerangi orang-orang kafir ini untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, walisyahadati ya Rasulullah, dan untuk supaya aku mati syahid ya Rasulullah. Aku pengen leherku ini kena tombak, tembus sampai sini, kemudian aku mati, dan kemudian setelah aku mati, aku masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab ya Rasulullah. Itu yang aku inginkan. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, semoga cita-citamu dikabulkan Allah. Maka di suatu saat hari lagi ada peperangan kembali. Maka orang Arab Badui ini berangkat perang lagi bersama Rasulullah. Nah, di saat itu dikabulkan Allah cita-citanya. Dia meninggal dunia tepat sebagaimana harapannya, terkena tombak leher, tembus sampai sini, meninggal, mati syahid di medan peperangan. Ketika itu dicari-cari sama Rasulullah, ya. Kemudian Rasulullah tanya sama sahabat, apakah itu adalah orang Arab Badui itu? Huwa ya Rasulullah. Iya benar ya Rasulullah, dia orang Arab Badui itu. Maka kemudian
Rasulullah mengatakan ketika melihat beliau mati syahid, Rasulullah mengatakan, la yashba'u qalbul mu'min hatta muntahahul jannah. Pemuda itu tidak akan pernah ada puas-puasnya sampai dia masuk surga. Baru puas. Jadi kalau belum masuk surga itu nggak puas pemuda itu. Lah hari ini ya pemuda kita, masya Allah, ya, kepuasannya itu ketika dia bisa viral di medsos. Wah sudah. Kepuasannya itu ketika dia bisa ya mendapatkan apa cita-cita dunianya, sudah puas. Bagaimana Islam akan maju ketika kepuasannya para pemuda itu ya tidak ada pada di surga. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ayo kita ya ketika di masa sehat ya maka betul-betul kita maksimalkan untuk bisa ya melakukan apa yang kita bisa untuk kalimat Allah Subhanahu wa taala la ilaha illallah. Kita selesaikan dikit. Wala tatakhallaqu bisiwal akhlaqil fadilah, dan jangan kamu berakhlak kecuali dengan akhlak yang fadilah, yang mulia. Jangan kamu berakhlak kecuali dengan akhlak yang mulia. Jadi akhlak yang mulia itu adalah juga bagian daripada takwa. Ya bunayya, wahai anakku, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah kepada Allah di mana saja kamu berada. Ini membuktikan bahwa takwa itu tidak hanya pada sholat, puasa, ya, haji dan seterusnya, tapi di mana saja kita berada. Wattabi' sayyi'atal hasanah, dan ikutilah kejelekan itu dengan kebaikan tamhuha yang bisa menghapuskan kejelekan itu. Wa khaliqin nas, dan ya berakhlaklah kepada manusia bihulukin hasanin, dengan akhlak yang baik. Nah ini pesan ya guru kita Syekh Muhammad Syakir yang mengajarkan kepada kita agar supaya kita mendidik anak-anak kita untuk selalu berjuang untuk beribadah kepada Allah. Jadi beribadah kepada Allah itu butuh perjuangan. Pahamkan kepada anak-anak kita, Pak. Ya, ibadah kepada Allah butuh perjuangan. Pengen jadi pinter butuh perjuangan. Pengen bisa merasakan lezatnya ibadah butuh perjuangan. Pengen kemerdekaan butuh perjuangan. Semuanya butuh perjuangan. Maka dari itu kita fahamkan ya kepada anak-anak kita supaya mereka menjadi para pejuang-pejuang kebaikan dan pejuang-pejuang ya kalimat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin perlu disampaikan atau tambahan? Monggo. Cukup ya? Baik, insyaallah besok kita lanjutkan di bab yang ketiga. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.